dunia peternakan itu sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti kita memiliki modal berapapun kurang, karena peternakan itu kan adalah bahan pokok, selalu dibutuhkan oleh manusia. Siapa yang tidak pernah makan daging sekarang hari ini, ya kan? Siapa yang tidak pernah minum susu? Kalau orang menganggap sebelah mata adalah kesalahan yang sangat besar. Nama saya Rifki Firmansyah, saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Di sini kebetulan saya memiliki usaha di bidang pakan ternak, dan saya juga mendirikan suatu grup usaha yang bernama Sadewa Group. Dari Sadewa Group itu ada beberapa lini bisnis, tapi yang utamanya adalah pakan ternak, produksi ataupun bahan bakunya. Berlokasi di Desa Waung untuk produksinya, dan kita ada beberapa juga kantor yang ada di Surabaya serta di Samarinda juga. Ada beberapa bidang usaha yang dulunya hanya pakan ternak untuk istilahnya bahan baku ya, tapi sekarang sudah ada produksi, yaitu merek Indofit. Terus ada lagi kita untuk trackingnya PT Sadewa Trans Indonesia. Terus juga kita ada kontraktor juga hari ini, PT Sadewa Construction Global Indo. Ada untuk ekspor impornya juga kita sudah bikin juga, namanya Sadewa Trading Global Indo. Saya kuliah itu 2 kali, karena pada waktu itu ada di 2010 saya kuliah di UB, 2012 saya kuliah di UMM, dan semuanya tidak ada yang lulus. Mau skripsi tapi saya selalu tidak menjalankan skripsi itu. Dan saya dulu pada waktu itu sudah berkeinginan bahwa saya akan berdagang. SMA saya sudah usaha, tapi kecil-kecilan, dulu juga konveksi. Terus saya kuliah juga usaha konveksi, ada tour juga, terus ada catering, kita juga jualan kerupuk, dulu dititip-titipkan ke mana toko-toko. Kita juga produksi coklat pada waktu itu untuk menumpang kuliah ya, biaya kuliah yang sangat tinggi. Terus juga kita juga pernah badut di alun-alun bersama saudara saya dulu. Dari kesulitan-kesulitan saya di masa lampau, menjadi kita lebih kuat lah mentalnya daripada mungkin teman-teman saya yang lain yang dulunya selalu ada. Orang tua saya itu kan posisinya lagi istilahnya bangkrut. Jadi satu-satunya rumah orang tua saya itu dijual untuk membiayai kuliah saya. Sangat tidak etis kalau saya meminta lebih dan lebih gitu. Dan dari dulu kebiasaan keluarga kami tidak pernah mengeluh selagi kaki dan tangan kita itu masih bisa bergerak, kan begitu. Ya, jadi dulu itu pada waktu itu semester 1 dan semester 2 itu saya ingat dikasih uang saku sama orang tua saya untuk kuliah itu 500.000 per bulan. Nah, itu sudah dipotong, nanti masih dipotong biaya kos-kosan dan biaya transportasi. Nah, pada waktu itu saya sudah bisa dikuliahkan, saya sangat bersyukur. Jadi saya tidak mungkin untuk meminta tambahan uang saku lagi dengan melihat orang tua kita itu dengan kondisi yang seperti itu. Dulu itu kalau di Malang saya masih ingat, karena saya waktu itu masuk kuliah di Universitas Brawijaya pada tahun 2010, dulu harga lalapan tempe itu 4.500. Jadi saya beli 4.500, saya tambah 1.000, jadi 5.500, tapi tempenya jadi 3. Kalau dulu kan tempenya 2, 4.500 jadi 3, nasinya saya minta tambah. Nah, habis itu saya saya bagi 3, setelah sampai saya pulang saya bagi 3, sepertiga saya makan malam itu juga, sepertiganya besok pagi, sepertiganya besok siang. Begitu lagi malamnya, begitu lagi nanti kalau pakai ayam juga seperti itu, saya bagi 3 lagi. Hal-hal seperti itu, tapi pada zaman dulu saya tidak merasa berat hidup saya, tapi saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur terhadap orang tua saya karena sudah bisa menguliahkan saya dan rela rumah satu-satunya dijual untuk
untuk kuliah saya. Jadi dari situ saya sangat bersyukur dan saya tidak merasa sengsara pada waktu itu. Senang aja, happy aja saya jalani itu. Karena kemarin kita ada istilahnya pilot ya atau bangkrut ya di bidang usaha yang lama yaitu konveksi. Awal pernikahan saya itu, pada waktu saya menikah itu saya nggak bisa mikir karena saya menanggung hutang yang sangat banyak. Jadi semua yang saya miliki, yang saya kumpulkan pada waktu saya di Malang, ketika saya pulang itu harus habis dan masih menanggung hutang. Terus tahun 2017 April itu saya menikah. Yang pertama kali setelah menikah itu adalah bilang sama istri saya untuk menjual semua perhiasannya untuk membayar hutang pada waktu itu. Jadi hutang saya pada waktu itu ada 189 juta. Terus jualan cincin, jualan ini mungkin sekitar 6 jutaan lah. Habis itu kita bayar dan setiap hari kita ditagih pada waktu itu. Hampir tiap hari masuk, tapi saya tidak pernah mengganti nomor saya. Saya cuma berdoa pada Tuhan, ya Allah, semoga saya bisa membayar semua hutang-hutang ini. Gitu. Syukur alhamdulillah pada waktu itu kita cukup dengan waktu 3 bulan saya bisa membayar 189 juta itu. Nggak tahu uang dari mana, saya dapat untung 500, saya kasih 500 untuk membayar hutang, saya dapat untung 2 juta, ya saya kasih 2 juta untuk bayar hutang. Jadi seperti itu. Dan istri saya kemarin saya kasih, pokoknya kamu tak kasih 600.000 sebulan, cukup nggak cukup, yaitu yang lainnya kalau ada hasil saya untuk membayar hutang. Karena kemarin ada hutang yang belum kita bayar. Jadi 3 bulan saya bisa melunasi hutang, nggak tahu jalan dari mana, saya kerja serabutan, apapun saya kerjakan. Ya mungkin karena niat akhirnya bisa terlunasi dalam 3 bulan. Orang tua saya dulunya adalah pedagang pakan ternak, cobalah kamu buka usaha pakan ternak gitu. Karena bagi saya pada awalnya itu usaha pakan ternak itu kan sangat tidak elit. Apalagi saya masih muda, terus saya juga kuliah juga di Malang. Teman-teman saya semuanya juga orang-orang yang cukup pada waktu itu cukup elit. Golongan saya juga di kampus itu, di kampus ataupun di SMA saya cukup golongan orang-orang elit. Makanya tidak ada satupun yang berkeinginan untuk di dunia peternakan pada waktu itu. Jadi ketika awal 2018 itu saya buka pakan ternak itu adalah sebenarnya dari paksaan dari orang tua. Akhirnya saya membuat sendiri. Tapi orang tua saya di Jakarta dan di Semarang, saya membuat sendiri di Tulungagung. Nah, dengan modal yang minim, modal 10 juta, saya pesimis pada awalnya. Tapi ketika saya gelutin, mulai kita istilahnya seriusin, ternyata ada jalan di situ. Awalnya memang nggak mudah, banyak tantangan, cuman kita terus berinovasi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita memutuskan tidak hanya menjual bahan baku, tapi juga kita memproduksi konsentrat atau bahan jadinya yang bisa langsung dimakankan oleh hewan ternak. Pakan kita ini sementara kita fokuskan untuk ruminansia, jadi untuk yang berkaki 4, sapi dan kambing. Dan hari ini kita kasih nama Indofit. Jadi perjalanan Indofit pun juga tidak mudah. Dari awal kita juga sering banyak penolakan karena kurang A, B, C, D, E, F, G, dari ransumnya yang tidak suka dan nutrisinya kurang. Syukur alhamdulillah hari ini Indofit sudah memenuhi standar NPP uji mutu dari Dinas Peternakan. Hari ini kita juga yang dulunya kita jual 3 ton saja sulit, hari ini lebih dari produksi kita yang 1 hari 20 ton itu outstandingnya lebih dari 500 ton sampai hari ini. Yang sekarang kita kembangkan ke beberapa usaha sektor yang lain di dalam naungan Sadewa Group itu. Pada awalnya saya memang kesulitan sekali untuk memasarkan produk Indofit ini. Dulu kita keliling-kelilingin untuk menjual 3 ton aja kita sulit dan terlalu banyak yang komplain pada waktu itu untuk produksi kita. Karena mungkin pengalaman saya kurang, terus istilahnya dulu saya belum memiliki tim untuk membuat racikan pakannya.
yang baik dan benar. Dari pemilihan bahannya juga, alhamdulillah sekarang kita ada satu tim yang memang khusus untuk meneliti itu, yang membuat produk kita hari ini yang dulunya kurang diminati sekarang cukup diminati di pasaran. Memang benar kita belum menyebar ke yang lain karena kita ada kendala beberapa yang ada di intern yang mengakibatkan kita masih di beberapa kota aja kita masih pasarkan begitu. Tapi next selanjutnya tujuan kita tetap untuk menjadi brand nasional pakan ruminansia. Bahan-bahan pakan yang kita jual ataupun yang kita produksi itu ada beberapa jenis, yaitu mulai dari seperti contohnya bungkil-bungkil seperti bungkil sawit, bungkil kopra, polar. Polar itu dari limbahnya gandum, terus DDGS sama SPM itu yang impor kita dari luar. Terus juga ada bahan-bahan lokal lagi seperti kulit kopi, jagung, dan sebagainya. Yang menjadikan pembeda antara Indofit dengan sentrat yang lain itu karena yang pertama aromanya disukai ternak, wangi, gurih. Terus yang kedua kita kering, tidak mudah berjamur yang sesuai dengan standar nasional. Terus yang ketiga kita diproduksi dari mesin-mesin yang modern, jadi kita lebih halus untuk teksturnya. Yang keempat kita juga mengandung multivitamin, mineral, herbal, sama asam amino yang sudah ada di dalam Indofit itu sendiri yang jarang dimiliki produk konsentrat lain. Karena kita berangkat dari distributor bahan baku, kita untuk bahan bakunya lebih terjaga. Jadi untuk ininya tidak mudah berganti komposisinya, yang mengakibatkan ternak itu tidak mudah mengalami penurunan susu kalau untuk perah atau penurunan berat badan ketika pergantian pakan yang dialaminya. Yang menganggap bahwa peternakan itu, dunia peternakan mau peternakannya ataupun pakannya ataupun vitaminnya yang dianggap hari ini itu sangat sebelah mata ya bagi kaum milenial atau yang kita sebut ya kaum muda sekarang ini, ternyata di dunia peternakan itu sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti kita memiliki modal berapapun kurang. Karena peternakan itu kan adalah bahan pokok. Bahan pokok yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Siapa yang tidak pernah makan daging sekarang hari ini? Ya kan? Siapa yang tidak pernah minum susu? Jadi menurut saya kalau orang menganggap sebelah mata kaum muda hari ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kebanyakan kan anak-anak muda itu inginnya berbisnis kafe, berbisnis yang lain-lain lah yang istilahnya yang dipandang itu elegan, bagus, dan dipandang itu istilahnya keren lah, bahasanya keren. Oh ini keren. Tapi sebenarnya kita nggak menyalahkan itu, saya nggak menyalahkan itu. Pola pikir saya dulunya juga seperti itu. Tapi setelah kita resapi, sangat salah pemikiran saya setelah saya terjun di sini. Makanya untuk kaum-kaum milenial teman-teman saya yang di luar sana, cobalah di dunia peternakan ini. Yang dulunya kesannya hanya untuk orang tua dan orang pensiunan, nah hari ini coba diresapi lagi karena ini adalah kebutuhan pokok. Kita beternak sama dengan kita menjual kebutuhan pokok yang setiap hari dibutuhkan. Harapan saya untuk Indofit itu akan menjadi brand nasional yang hari ini untuk pakan ternak ruminansia itu belum ada. Jadi Indofit menjadi brand nasional dan mudah didapatkan di seluruh Indonesia untuk pakan ruminansia.